Kita awali dari La Liga. Barcelona rela merogoh kocek hingga 135 juta euro demi membawa Philippe Coutinho dari Liverpool. Ia digadang-gadang menjadi suksesor Xavi atau Iniesta. Namun ketika mimpi tak sesuai ekspektasi, Coutinho justru menjadi beban. Cedera, penurunan performa hingga inkonsistensi membuat Barca melepasnya secara pinjaman ke Bayern Munchen musim 2019-2020. Apa yang terjadi kemudian adalah tragedi yang akan selalu tertulis dalam buku sejarah Blaugrana. Di perempat final Liga Champions 2020, Bayern Munchen dan Barcelona bertemu. Laga ini bukan sekedar kalah. Barcelona dibantai 8-2 dan 2 dari 8 gol tersebut dicetak oleh Coutinho. Masuk sebagai pemain pengganti, ia mencetak 2 gol dan memberi 1 assist hanya dalam waktu 15 menit. Sudah jatuh tertimpa Coutinho, tulis banyak media kala itu. Pemain termahal mereka menjadi dalang kekalahan yang menyakitkan Blaugrana dalam sejarah Eropa. Pada nama berikutnya ada Lomana Lualua. Sempat berseragam Newcastle pada tahun 2004, dirinya dipinjamkan ke Portsmouth. Klub pesisir selatan itu sedang berjuang keras menghindari degradasi. Dalam benak banyak orang, ini adalah tindakan penuh empati karena Newcastle mau meminjamkan salah satu penyerangnya. Tapi rupanya itu keputusan yang buruk. Pada 29 Februari 2004, Newcastle datang ke Fratton Park dengan penuh harap karena kemenangan di laga itu bisa membuat mereka finish di peringkat keempat Liga Primer dan lolos ke UCL musim depan. The Magpies sempat unggul lewat gol dari Craig Bellamy, tapi Lualua kemudian mencetak gol penyeimbang di menit akhir. Hal yang membuat Portsmouth keluar dari zona degradasi, tapi membuat fans Newcastle kecewa karena mereka gagal main di UCL. Setelah laga, Lualua langsung angkat bicara dengan mengatakan, "Saya minta maaf kepada para pendukung Newcastle, tapi saya harus melakukan tugas saya." Sebelum jadi salah satu bek terbaik Belgia, Jan Vertonghen sempat dipinjamkan Ajax pada 2007 ke RKC Waalwijk yang sedang berjuang keluar dari zona degradasi Eredivisie. Ajax mungkin tidak akan berpikir bahwa Vertonghen akan memberikan kemampuan terbaiknya saat bertemu di 8 April 2007. Tapi yang terjadi adalah kebalikannya. Saat itu dengan 4 pertandingan tersisa, Vertonghen mencetak gol dalam hasil imbang 2-2 Waalwijk melawan Ajax. 3 minggu kemudian, Ajax kehilangan gelar juara karena selisih gol dari PSV Eindhoven. Tanpa gol itu, Ajax seharusnya bisa memenangkan gelar juara. Pada sisi lain, Waalwijk saat itu tetap terdegradasi. Dari tanah Inggris kita pindah ke Italia. Musim panas 2015, Juventus merasa Koeman belum siap bersaing di lini depan yang penuh sesak. Pemuda Prancis itu pun dipinjamkan ke Bayern Munchen. Di atas kertas, keputusan ini tak terasa fatal hingga malam itu di Allianz Arena. Juventus bertemu Bayern di babak 16 besar Liga Champions musim 2015-16. Leg pertama berakhir 2-2. Di leg kedua, Juve sempat unggul 2-0 dan mimpi melaju ke perempat final mulai terlihat. Tapi Bayern membalas dan memaksa laga lanjut ke extra time. Lalu datanglah Koeman, si pemuda buangan. Di menit ke-110 ia berlari di sisi kanan, menari melewati bek Juve dan melepaskan tembakan melengkung ke pojok gawang. Skor 4-2 dan habis sudah perlawanan si Nyonya Tua. Bagi Juventus, momen itu adalah tamparan. Pemain yang mereka anggap belum siap justru jadi pemain yang menghentikan langkah mereka di kompetisi Liga Champions. Ngomong-ngomong soal Liga Champions, tentunya tak lepas dari klub bernama Real Madrid. Klub asal Spanyol itu adalah yang tersukses dan kiper mereka saat ini Thibaut Courtois, salah satu penjaga gawang terbaik di dunia saat ini. Sebelum menjadi andalan Real Madrid, Courtois adalah milik Chelsea. Tapi karena belum dibutuhkan, ia dipinjamkan ke Atletico Madrid sejak 2011. Masa pinjamannya diperpanjang hingga musim 2013-14, musim yang menjadi kenangan pahit bagi The Blues. Di musim tersebut, Atletico bertemu Chelsea di semifinal Liga Champions.
Di leg pertama hasil 0-0 masih terasa netral, tapi di leg kedua di Stamford Bridge, Courtois tampil bak tembok hidup. Ia menggagalkan peluang demi peluang dan membuat frustasi para penyerang Chelsea. Skor akhir 3-1 untuk Atletico. Mereka ke final, Chelsea tersingkir. Ironisnya, kiper yang jadi tembok tak tertembus adalah milik mereka sendiri. Salah satu momen paling diingat adalah ketika Courtois menggagalkan tembakan keras dari Branislav Ivanovic di menit-menit akhir. Ia tak berteriak, tak selebrasi berlebihan, tapi tatapan dinginnya cukup membuat seluruh Stamford Bridge diam membeku. Fernando Morientes adalah bagian dari proyek Galactico awal 2000-an di Real Madrid. Tapi ketika Ronaldo Nazario datang, Morientes tersingkir dan dipinjamkan ke AS Monaco musim 2003-2004. Lalu nasib mempertemukan Morientes dan Los Blancos di babak 8 besar Liga Champions. Madrid unggul 4-2 di leg pertama. Di leg kedua, Monaco mengejutkan semua orang dengan menang 3-1 dan unggul gol tandang. Siapa pencetak gol penting Monaco? Morientes tentu saja. Dia mencetak 1 gol dan 1 assist. Golnya adalah sundulan keras khas penyerang klasik. Dan saat itu publik Madrid tahu, ini bukan soal balas dendam, ini soal profesionalitas yang menyakitkan. Seperti yang ditulis Monaco Tribune, Morientes wasn't out to get revenge, but his goals told the story Madrid didn't want to hear. Maksud dari pernyataan tersebut, Morientes memang tak punya dendam dengan Madrid. Tapi di Monaco, ia lebih nyaman dan tidak menerima tekanan tinggi. Kisah-kisah tadi membuat kita bertanya, apakah meminjamkan pemain itu keputusan bijak? Dalam dunia modern sepak bola, meminjamkan pemain bisa sangat masuk akal. Hemat biaya, memberi jam terbang, atau sekedar membiarkan pemain berkembang di lingkungan baru. Tapi terkadang klub lupa bahwa pemain pinjaman masih bisa bertemu mereka sebagai lawan. Dan pada akhirnya semua pemain itu hanya menjalankan tugas. Mereka dibayar oleh klub yang meminjam mereka dan kewajiban mereka adalah tampil maksimal seperti Coutinho bersama Bayern atau Morientes bersama Monaco.